Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan oleh Allah di tengah pandemi ini ya. Jangan lupa untuk tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, dan tentunya patuhi protokol kesehatan. Oke? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baik, anak-anak, di sini Ibu lihat ada 25 siswa yang masuk ya di Google Meet. Berarti semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Berarti anak-anak rajin nih, semangat untuk belajar sejarah kebudayaan Islam. Kalau begitu, anak-anak sudah siap belajar sejarah pada pagi hari ini? Baik, biar anak-anak nggak ngantuk, kalian bisa minum dulu atau sambil makan permen juga boleh. Yang penting jangan makan kerupuk ya. Oke, biar anak-anak semangat nih. Coba anak-anak stretching dulu, stretching 1, 2. 1, 2. Oke, biar nggak capek duduk terus ikut kelas online ini ya. Oke, sudah? Oke. Oh iya anak-anak, minggu lalu Ibu sudah kasih tugas ya. Tugasnya jangan lupa dikumpul di e-learning ya. Terakhir hari ini loh. Oke anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang pola dakwah Nabi Muhammad SAW kan ya. Ada berapa pola dakwah yang digunakan oleh Nabi? Ada yang bisa jawab? Ya? Iya benar, ada 2, yaitu apa? Iya Siriyah, satu lagi Jahriyah. Nah, minggu lalu juga kita membahas tentang perjalanan Rasulullah SAW ke Habsyah dan juga ke Taif, sampai kita juga mempelajari tentang perjanjian Aqobah antara Nabi dan juga rombongan haji dari Yathrib. Nah, Yathrib itu di mana, Bu? Ayo, ada yang tahu nggak Yathrib itu di mana? Belum baca bukunya ya. Nah, kalau begitu, sebentar lagi kita akan mengetahui Yathrib itu di mana sih? Yathrib itu apa? Nama apa? Nah, sebelum itu, apa saja yang harus kita ketahui nanti setelah kita belajar pada hari ini, kita akan mengetahui kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam, baik dari segi ekonominya, pemerintahannya, politiknya, sosialnya, dan lain sebagainya. Nah, nanti Ibu akan memberi beberapa soal yang akan Ibu upload di e-learning dan mungkin akan kita diskusikan sedikit-sedikit nanti di sini ya setelah Ibu menjelaskan materi. Nah, anak-anak udah siap? Nah, oke. Baik, Ibu akan mulai sekarang ya. Nah, tadi Ibu bilang tentang kota Yathrib. Kota Yathrib itu di mana sih? Nah, kota Yathrib itu sekarang dikenal dengan nama kota Madinah. Kota Madinah ini tidak memiliki pemimpin dan pemerintahan yang resmi. Belum ada tuh yang namanya khalifah, apalagi presiden seperti di negara kita ini. Pemerintahan kota Madinah hanya terbatas pada pemerintahan kepala suku atas anggota sukunya. Akhirnya, suku tertentu hanya memikirkan untuk keuntungan suku itu sendiri dan mengindahkan permasalahan suku yang lain. Mereka juga sering bersaing untuk menanamkan pengaruh dalam masyarakat. Persaingan itu sehingga dapat menimbulkan peperangan. Nah, di dalam kota Madinah ini ada satu golongan yaitu namanya kaum Yahudi. Kaum Yahudi ini merupakan golongan yang sangat kuat di Madinah. Mereka menguasai perdagangan dan juga perekonomian di Madinah. Yahudi ini juga menguasai lahan-lahan pertanian terbaik dan oase-oase Madinah. Jumlah mereka ini ada hampir separuh dari penduduk Madinah. Bayangkan ya,
dari seluruh penduduk Madinah itu kaum Yahudi ini hampir setengahnya. Sedangkan di kota Madinah ini ada beberapa kaum yang lain. Jadi kaum Yahudi ini seperti menguasai kota Madinah ini. Nah, inilah yang menyebabkan kaum Arab di Madinah menjadi gusar. Kemudian kaum Arab dan juga kaum Yahudi ini juga bermusuhan dan semakin tajam permusuhan mereka. Kaum Yahudi sering menggunakan taktik adu domba dengan menyebarkan permusuhan di antara suku-suku di Madinah. Suku-suku Arab yang terkenal di Madinah seperti suku Aus dan suku Khazraj. Nah, dua suku ini diadu domba oleh kaum Yahudi sehingga timbul kebencian, permusuhan di antara kedua suku tersebut. Nah, puncak permusuhannya terjadi pada perang Bu'ats. Nah, dalam perang ini, suku Aus bersekutu dengan Bani Quraiza dan Bani Nadir, sedangkan suku Khazraj bersekutu dengan Bani Qainuqa. Perang ini terjadi pada tahun 618 Masehi. Setelah perang selesai, ternyata kedua suku ini menyadari akan kesalahan mereka. Seperti ketika kalian bertengkar dengan teman kalian sendiri, pasti ketika sudah selesai bertengkar kalian akan merasa menyesal kan? Kenapa ya aku tadi bertengkar, harusnya kita berdamai begitu. Nah, jadi perang yang mereka sebabkan ini telah menimbulkan kerusakan dan bencana, sehingga karena mereka sudah menyadari kesalahan mereka, akhirnya mereka pun berdamai dan mengangkat seorang pemimpin, yaitu Abdullah bin Muhammad. Siapa Abdullah bin Muhammad? Abdullah bin Muhammad adalah seorang dari suku Khazraj yang berpandangan luas. Tetapi rencana tersebut tidak terlaksana. Kenapa? Karena beberapa orang dari suku Khazraj pergi menemui Rasulullah dan menerima Islam, yang seperti ibu sebutkan tadi di perjanjian Aqabah. Nah, setibanya mereka di Madinah, mereka menyatakan keislaman mereka dan mengajak penduduk Madinah untuk memeluk Islam. Setelah itulah nama Islam dan Nabi Muhammad menjadi bahan pembicaraan di Madinah. Nah, anak-anak udah ngantuk ya? Oke, dari yang ibu sampaikan tadi, ada yang ingin ditanyakan nggak? Beneran nih, nggak ada. Kalau begitu, ibu yang kasih pertanyaan ya. Wah, ini ibu kasih bocoran nih, soalnya ini pertanyaannya ada di tugas yang akan ibu upload di e-learning nanti. Ya sudah, kalau begitu ibu kasih pertanyaan ya. Pertanyaan dari ibu, bagaimana kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam? Ada yang mau mencoba menjawab? Yang ingin mencoba menjawab, silakan dibuka mic-nya dan jawab pertanyaan ibu. Iya, silakan. Iya, betul. Pada saat itu kondisi sosial mereka tidak jauh berbeda dengan keadaan Mekah. Ada yang mau menambahi? Iya, silakan. Iya, pandai sekali anak-anak. Nah, di Yasrib ini ada beberapa kebudayaan dan kabilah. Kabilah apa yang paling terkenal di Madinah? Tadi sudah ibu sampaikan kan? Iya, Aus dan Khazraj. Tapi tadi ada satu lagi loh, kabilah yang katanya menguasai kota Madinah itu tadi. Kabilah ya? Iya, kabilah Yahudi, kaum Yahudi ya, yang benar. Alhamdulillah, ternyata anak-anak memperhatikan ya apa yang sudah ibu jelaskan tadi. Nah, ada yang bisa menceritakan nggak tentang dua kabilah tadi? Tadi ibu sudah ceritakan sedikit tentang dua kabilah Aus dan Khazraj. Silakan. Iya, silakan Bila. Iya, beri tepuk tangan untuk Bila. Nggak kedengaran ya tepuk tangannya. Oke. Nah, jadi memang Nabi Muhammad hijrah ke Madinah ini juga untuk memperbaiki masyarakat Madinah,
juga karena masyarakat Madinah welcome sekali kepada Rasulullah. Jadi anak-anak dapat disimpulkan bahwa sebelum kedatangan Nabi Muhammad dan umat Islam, Madinah bernama Yasrib. Yasrib terkenal dengan daerah subur dengan hasil pertanian kurma. Selain itu, posisinya sebagai jalur perdagangan antara selatan dan utara. Kondisi ini menarik orang-orang untuk menetap di Madinah. Baik, sebelum kita mengakhiri kelas, Ibu ingin mengingatkan kembali bahwa Ibu sudah memberikan tugas berbentuk soal di e-learning ya. Mohon lalu bisa dikumpulkan sampai pertemuan selanjutnya atau minggu depan. Sudah ada deadline-nya di sana ya. Alhamdulillah, kelas sudah berakhir. Ibu minta maaf jika ada kesalahan dalam mengajar kalian. Kalau ada pertanyaan tentang tugas, bisa ditanyakan di grup WhatsApp saja ya. Kalau begitu, mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.